Oto Hasibuan sebut ada fakta tak masuk akal dalam putusan sidang. Pengacara terpidana kasus Vina Cirebon, Oto Hasibuan, mengungkap kejanggalan di balik putusan sidang kasus Vina Cirebon tahun 2017. Ada beberapa fakta dalam putusan sidang tersebut yang menurut Oto Hasibuan tak masuk akal. Salah satunya yakni keterangan yang disampaikan saksi-saksi di persidangan tentang keberadaan para terpidana berbeda dengan BAP dan putusan pengadilan tahun 2017 lalu. Oto menegaskan tidak mungkin seseorang berada di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Agar kalau dimungkinkan pemeriksaan itu nantinya satu saat bisa kita lakukan persidangan di tempat kejadian. Supaya majelis hakim dan kita tahu, masyarakat tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi. Karena fakta-fakta ini sangat-sangat tidak masuk akal, kata Oto Hasibuan usia mengikuti sidang PK6 kliennya di PN Cirebon, melansir dari tayangan program NTV Tonight, Minggu, tanggal 15 September tahun 2024. Coba bayangkan dia dibunuh di tanah kosong. Jaraknya katanya tadi kurang lebih 1 kilometer. Tadi ada saksi mengatakan sebenarnya jaraknya 100 meter. Ketika kita konfirmasi kenapa kau bilang karena saya naik motor, beber Oto. Kalau hanya digambarkan dengan saksi begini kan fakta itu tidak teruji dengan baik. Tapi kalau kita bersidang di tempat kita akan tahu. Mungkin enggak dari tanah kosong itu Dani, Andi dan Pegi yang dituduhkan dalam dakwaan itu bisa membawa korban dengan motor. Dibawa ke flyover, betapa jauhnya. Dan akan kita lihat di flyover itu kalau dia mau balik lagi membawa mayatnya lagi ke tanah kosong. Dia tidak bisa langsung, harus mutar, karena ada separator, lanjutnya, jadi enggak mungkin. Kalau Anda melihat langsung persidangan dibuka saya yakin Anda melihat itu enggak mungkin, pungkasnya. Sebelumnya, ingin buktikan kalau kasus Vina Cirebon bukan pembunuhan. Oto Hasibuan beber 3 poin penting di sidang PK para terpidana, Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Salah satu poin penting yang diungkap Oto Hasibuan adalah kekhilafan hakim. Diketahui, Oto Hasibuan dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa mereka akan membuktikan adanya kecelakaan, bukan pembunuhan seperti yang selama ini beredar. Hari ini ada 16 saksi yang fokusnya kepada saksi kecelakaan. Kita akan buktikan bahwa ada kecelakaan. Selama ini kan yang beredar isunya pembunuhan, ujar Oto Hasibuan, Jumat, tanggal 13 September tahun 2024, melansir dari Tribun Jabar. Oto juga menekankan bahwa pembuktian dalam sidang PK ini berdasarkan 3 poin penting. Ada novum, yaitu bukti baru yang ada pada saat peristiwa itu, tapi baru kita temukan sekarang. Kedua, ada kekhilafan hakim, ada fakta-fakta yang seharusnya dipertimbangkan tapi tidak dipertimbangkan. Ketiga, ada 2 putusan yang saling bertentangan, keputusan si A dan B putusannya bertentangan satu sama lain, ucapnya. Oto juga mengungkapkan bahwa barang bukti, termasuk samurai yang disebut-sebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Karena barang bukti itu dulu mereka tidak tahu menahu. Seperti Saka Tatal yang waktu itu baru berusia 15 tahun, justru banyak kekhilafan, jelas dia. Sebelumnya, Oto Hasibuan semakin yakin kasus Vina Cirebon bukanlah pembunuhan dan pemerkosaan seperti dalam dakwaan. Keyakinan Oto Hasibuan makin tebal setelah dia napak tilas di lokasi kejadian mulai dari SMP 11, di tanah kosong yang diduga tempat penganiayaan Vina dan Eki, flyover Talun, warung Bunining, rumah Sudirman hingga rumah ketua RT Pasren dan anaknya. Keyakinan Oto itu diungkapkan di hadapan ratusan warga yang menggelar acara doa bersama untuk terpidana kasus Vina di Kampung Saladara, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Selasa, tanggal 3 September tahun 2024, malam. Semakin saya lihat flyover, semakin tidak memungkinkan terjadinya pembunuhan. Coba bayangkan bagaimana bisa terjadi, 11 didakwa melakukan perbuatan, mereka memepet di flyover, kemudian membawa orang itu ke tanah kosong. Padahal flyover dibatasi tembok, harus memutar ke sana dan memutar lagi, seru Oto. Oto mengaku tersentuh dengan banyaknya dukungan warga di kasus ini. Dede menyesal ikuti arahan Rudiana, akui kini kena karma. Penyesalan mendalam diungkap oleh Dede, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Gara-gara kesaksian palsunya yang diakuinya sebagai arahan Ibtu Rudiana, para terpidana kasus ini dijebloskan ke penjara. Kini, Dede berkesempatan untuk memperbaiki dan meluruskan kesaksian palsunya. Dede bahkan mengaku sudah kena karma gara-gara kesaksian palsunya itu. Hal itu diungkapkan oleh Dede saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan peninjauan kembali, PK, kasus itu yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Dalam persidangan itu, Dede pun membacakan surat pernyataannya, yang intinya menjelaskan bahwa keterangan palsu yang disampaikannya dalam BAP di Polres Cirebon Kota pada 2016 merupakan arahan dari Ibtu Rudiana, ayah Eki, dan Aep, teman kerjanya.
Waktu diperiksa penyidik di Polres Cirebon Kota tidak pernah disumpah. Itu pun BAP cuma sebentar, kurang lebih 1 jam, kata Dede, melansir dari tayangan Nusantara TV. Salah satu tim kuasa hukum dari 6 terpidana kemudian mengingatkan bahwa Dede berada di bawah sumpah di PN Cirebon. Karena itu, pernyataan Dede mengandung risiko hukum jika Dede berbohong. Dede pun menyatakan berani menanggung risikonya. Tidak masalah, detik ini, hari ini, kalau bisa 7 terpidana bebas, saya gantikan Pak. Dihukum mati pun saya siap, tegas Dede. Ucapan Dede membuat para pengunjung bertepuk tangan. Majelis hakim kemudian mengingatkan agar lebih tertib di ruang persidangan. Kuasa hukum kemudian menanyakan alasan Dede bersikap seperti itu. Dede mengaku selama 8 tahun terakhir ini dihantui perasaan bersalah. Saya merasa bersalah. Saya selama 8 tahun hidup enak, bisa kerja, bisa nikah sampai 2 kali dan mempunyai anak. Sementara ada salah satu terpidana yang gagal menikah karena dipenjara dalam kasus Vina. Makanya tragis, ucap Dede. Dede pun mengaku sudah menerima karma akibat perbuatannya. Dia mengalami kegagalan dalam pernikahan. Perceraian saya juga saya anggap karma. Pokoknya selama 8 tahun saya merasa bersalah. Saya di luar bisa hidup bebas, makan tidur enak, bisa mendapatkan apa yang saya pengen. Asalkan ada uang, saya bisa beli, sedangkan mereka di dalam penjara selama 8 tahun. Saya hormat sama 8 terpidana, tukas Dede. Ibtu Rudiana muncul usai kekejamanannya disinggung dalam sidang PK kasus Vina. Ibtu Rudiana akhirnya muncul setelah kekejamanannya diungkap di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ia didatangi seorang YouTuber ketika sedang bertugas sebagai polisi di Polsek Kapetakan. Ketika ditanya terkait kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana enggan memberikan tanggapan. Ia mengarahkan untuk bertanya kepada pengacaranya, Pitra Romadoni. Kaitan terkait hal ini karena saya sudah ada lawyer maka mungkin bisa langsung menghubungi Bang Pitra, ujar Ibtu Rudiana dikutip dari tayangan YouTube Christian Greek Media Official berjudul eksklusif. Sidang PK terpidana kasus Vina, Rudiana bilang apa? Marliana blak-blakan. Saat ditemui, Ibtu Rudiana disinggung tentang beberapa hal mulai dari adanya pernyataan saat pemeriksaan para terpidana kasus Vina Cirebon 2016 lalu dipenuhi praktik kekerasan oleh penyidik hingga muncul kemungkinan kasus Vina Eki Cirebon bukanlah pembunuhan melainkan kecelakaan. Terkait pertanyaan-pertanyaan itu, Ibtu Rudiana memberikan jawaban yang sama. Sekali lagi saya sampaikan langsung ke Bang Pitra saja selaku kuasa hukum, katanya. Sebelumnya, terungkap peran Ibtu Rudiana dalam penyiksaan para terpidana kasus Vina Cirebon pada 2016 silam. Ternyata, Ibtu Rudiana tak hanya membiarkan anak buahnya menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon secara kejam, tapi juga ikut menyiksa. Hal ini diungkapkan Saka Tatal saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon pada Kamis, tanggal 12 September tahun 2024. Saka yang kini bebas setelah dihukum 8 tahun penjara di kasus ini, mengaku masih ingat wajah-wajah polisi yang menyiksanya saat dia berusia 15 tahun di tahun 2016 silam. Satu wajah yang tidak pernah dilupakan itu adalah Ibtu Rudiana. Saka mengaku dipukul pakai tangan hingga diinjak badannya oleh ayah Eki tersebut. Berapa kali saya lupa karena banyak yang mukul, bisa dibilang 20 orang lebih. Yakin Rudiana ikut melakukan, kata Saka Tatal. Diungkapkan Saka, penyiksaan itu sudah mulai terjadi saat dia dan 8 temannya yang ditangkap anggota Ibtu Rudiana masuk ke unit narkoba Polres Cirebon Kota. Saat itu dia tidak tahu apa-apa terkait kasus yang membuat polisi begitu beringas. Diakui, pemeriksaan para tersangka ini dilakukan secara terpisah. Saat di ruang unit narkoba Polres Cirebon Kota itu, dia disetrum dan diinjak-injak. Alat setrum kotak ada tombolnya seperti charger ponsel yang ditempelkan ke seluruh bagian tubuhnya hingga merasakan kesakitan yang luar biasa. Tak hanya itu, mata Saka bengap karena ditonjok polisi berpakaian seragam. Saya disuruh mengaku, katanya teman-teman kamu udah pada ngaku. Pak, saya salah apa? Saka gak pernah melakukan apapun yang melanggar hukum, ungkap Saka. Saat mau masuk sel, Saka juga dipukul pakai gembok. Dan ketika di dalam sel kepalanya diadu dengan teralis besi.